Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu beranggotakan saya sendiri, Tigrana Santapati, dan teman saya, Hafiz Nur Akmal, dan Safa Amanda. Kami akan mempresentasikan terkait dengan chapter 13, yaitu adalah analisis teknik dari sampling. Overall, sampling merupakan proses pengambilan atau memilih sebuah elemen atau objek atau unsur dari sebuah populasi yang berukuran. Misalnya memilih, di sini kita contohnya adalah misalnya memilih sebagian murid SD negeri di Kota Bandung dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proporsi latar belakang tingkat pendidikan orang tua dari seluruh murid SD negeri di Kota Bandung. Nah, elemennya itu adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian, dapat berupa orang ataupun benda yang dikenakan dalam pengukuran. Misalnya, yaitu adalah mahasiswa Indonesia, dosen Universitas Pajajaran, atau di sini tadi terkait dengan orang tua yang ada di Kota Bandung itu menjadi sebuah elemen. Lalu populasi. Populasi itu adalah kumpulan lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Misalnya nih, mahasiswa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan variabel jenis kelamin dengan karakteristik laki-laki dan perempuan. Atau juga kita bisa ambil sampel, yaitu adalah variabel IPK dengan karakteristik indeks antara 0 sampai 4. Nah, setelah kita mempelajari populasi, tentunya kita akan mempelajari terkait dengan sampel. Nah, apa yang maksud dengan sampel? Sampel merupakan bagian dari populasi, di mana sampel ini merupakan elemen anggota yang merupakan anggota populasi di mana sampel itu diambil. Misalnya, jika N banyaknya elemen dari populasi dan banyaknya N adalah elemen sampel, maka N itu adalah kurang lebih dari N, yaitu dari populasinya gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kerangka sampel. Apa yang maksud dengan kerangka sampel? Yaitu adalah daftar yang memuat seluruh elemen atau anggota populasi sebagai dasar untuk penarikan sampel random. Nah, lalu ada statistik. Apa sih maksud dengan statistik? Itu adalah bilangan yang diperoleh melalui proses perhitungan terhadap sekumpulan data yang berasal dari sampel. Sedangkan parameter, parameter itu adalah bilangan yang diperoleh melalui proses perhitungan terhadap sekumpulan data yang berasal dari populasi. Lanjut, Akmal. Selanjutnya yaitu yang kedua ada tipe tipe sampling menurut proses memilihnya, yaitu sampling dengan pengembalian adalah satuan sampling yang terpilih atau dikembalikan lagi ke dalam populasi sebelum dilakukan kembali proses pemilihan berikutnya. Sebuah satuan sampling bisa terpilih lebih dari satu kali. Untuk populasi berukuran N94 dan sampel berukuran N92, maka sampel yang mungkin terambil adalah N942 sama dengan 16 buah sampel. Teknik sampling seperti ini bisa dikatakan tidak pernah digunakan dalam suatu penelitian, hanya untuk keperluan teoritis yang berkaitan dengan pengambilan sampel. Sampling tanpa pengembalian. Satuan sampling yang telah terpilih tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi. Tidak ada kemungkinan suatu satuan sampling terpilih lebih dari sekali. Untuk populasi berukuran N sama dengan 4, misalnya ABCD, dan sampel berukuran N sama dengan 3. Maka sampel yang mungkin terambil adalah 4 buah sampel, yaitu ABC, ABD, ACD, dan BCD. Next. Yang ketiga itu ada tipe sampling menurut peluang pemilihannya. Sampling non-probabilitas adalah pada saat melakukan pemilihan, satuan sampling tidak dilibatkan unsur peluang, sehingga tidak diketahui besarnya peluang suatu unit sampling terpilih ke dalam sampel. Sampling tipe ini tidak boleh dipakai untuk generalisasi hasil penelitian terhadap populasi, karena dalam penarikan sampel sama sekali tidak ada unsur probabilitas. Dalam analisis selanjutnya hanya diperkenalkan menggunakan analisis statistika deskriptif dan tidak boleh memakai alat analisis statistika inferensial, baik yang termasuk kelompok statistika parametrik maupun non-parametrik.
Sebab statistika inferensial pada prinsipnya juga harus melibatkan unsur probabilitas ketika kita melakukan pengambilan sampel. Next. Uh, Yang pertama itu ada haphazard sampling, yaitu satuan sampling dipilih sembarangan atau seadanya tanpa perhitungan apapun tentang derajat kerepresentatifannya. Misalnya ketika kita akan melakukan penelitian mengenai kompetensi dosen di sebuah universitas, pertanyaan dapat diajukan kepada siapapun mahasiswa dari universitas tersebut sebagai sampel yang kebetulan datang pada saat kita berada di sana untuk melakukan penelitian. Yang kedua ada snowball sampling, yaitu satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Misalnya ada penelitian yang bertujuan untuk mencari cara yang efektif dalam mensosialisasikan program-program kemahasiswaan. Sampel pertama barangkali bisa dipilih ketua BEM. Kepada dia kita bertanya siapa lagi sebagai sampel kedua yang kira-kira bisa mau diwawancara untuk diambil pendapatnya. Dan seterusnya hingga informasi dianggap memadai. Next. Selanjutnya ada purposive sampling. Masih gua. Disebut juga Jasmine sampling, satuan sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Misalnya dalam sebuah penelitian pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk melihat daya saing SMA yang kerangka WTO. Barangkali untuk tahap awal akan lebih baik sampel dipilih dari SMA yang memiliki nilai UAN baik, populer di masyarakat, serta kelulusan siswa masuk PTN cukup tinggi. Lalu ada sampling probabilitas yang dikenal dengan nama random sampling. Pada saat memilih unit sampling, saat diperhatikan besarannya peluang satuan sampling untuk terpilih ke dalam sampel, dan peluang itu tidak boleh sama dengan nol. Sampling tipe ini bisa dipakai untuk melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi, walaupun data yang didapat hanya berasal dari sampel. Analisis tidak hanya menggunakan statistika deskriptif, juga bisa memakai statistika inferensial, baik yang termasuk kelompok statistika, parametrik, maupun non-parametrik. Next. Lalu ada sampel random sampling, yaitu satuan sampling dipilih secara acak. Peluang untuk terpilih harus diketahui besarnya. Dan untuk setiap satuan, sampling besarnya harus sama. Misalnya ada sebuah penelitian mengenai model pembiayaan pendidikan dasar di Jawa Barat. Sampelnya adalah seluruh SD dan SMP yang ada di Jawa Barat. Terhadap seluruh SD dan SMP tersebut dilakukan pemilihan secara random, tanpa melakukan pengelompokan terlebih dahulu. Dengan demikian, peluang masing-masing SD maupun SMP untuk terpilih sebagai sampel sama. Yang B, stratified random sampling, populasi dibagi ke dalam subpopulasi atau strata dengan tujuan membentuk subpopulasi yang di dalamnya membentuk satuan-satuan sampling yang memiliki nilai variabel yang tidak terlalu bervariasi atau relatif homogen. Selanjutnya, dari setiap stratum dipilih sampel melalui proses random sampling. Misalnya dalam penelitian yang sama seperti di atas, semua sekolah baik SD maupun SMP di Jawa Barat diklasifikasikan atau distratifikasi terlebih dahulu ke dalam sekolah yang berbiaya mahal, sedang, dan hingga murah. Kemudian dari masing-masing strata ini dipilih sekolah dengan teknik simple random sampling. Next. Lalu ada cluster random sampling. Populasi dibagi ke dalam satuan-satuan sampling yang besar, disebut cluster. Berbeda dengan pembentukan strata, satuan sampling yang ada dalam tiap cluster harus relatif heterogen. Pemilihan dilakukan beberapa tingkat. Yang pertama, memilih cluster dengan cara sampel random sampling dan memilih satuan sampel dalam cluster. Jika pemilihan dilakukan lebih dari 2 kali, disebut multistage cluster sampling. Misalnya dalam
penelitian yang sama seperti di atas karena Jawa Barat sangat luas, dipilihlah kabupaten atau kota tertentu sebagai sampel klaster ke-1 secara random. Dari tiap kabupaten terpilih dilakukan pemilihan lagi, yaitu kecamatan-kecamatan tertentu dengan cara random sebagai sampel klaster. Kedua, selanjutnya dari masing-masing kecamatan dilakukan pemilihan sekolah yang juga dilakukan secara random. Lalu ada kerangka sampling, adalah daftar atau list yang berisi satuan-satuan sampling yang ada dalam sebuah populasi. Dalam daftar tersebut, setiap satuan sampling diberi nomor urut. Jika menggunakan tabel angka random, dilakukan penomoran sesuai dengan besarnya ukuran sampel. Misalnya, jika jumlah populasi ratusan, maka digunakan penomoran dengan 3 digit. Bisa dimulai dengan 001 dan seterusnya. Next. Sekian, lanjut. Lalu di sini juga ada teknik sampling. Next. Safa, Ya. sebentar itu giliran aku ya. Oh, oke, siap. Sebentar, ada lagi tamu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu adalah sampel. Karena kita membahas terkait dengan sampling, karena kita membahas terkait dengan sampling gitu ya, kita akan membahas terkait dengan sampel. Apa maksud dengan sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Ini menurut Sukadar Rumudi tahun 2006. Nah, sampel diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan dengan memfokuskan pada sebagian dari populasinya. Selanjutnya, kita ada beberapa sifat yang harus dimiliki dalam sampel gitu ya. Yang pertama, mempunyai sifat yang dimiliki populasi apabila populasi dicirikan oleh warna, dimensi, atau kekerasan bahan, maka sampelnya juga harus dicirikan hal yang sama. Nah, yang kedua yaitu adalah sampel ini mewakili dari populasi. Apabila dari sejumlah anggota populasi sesudah dipertimbangkan cukup diambil sebuah sampel, maka hasil pengujian sampel tersebut akan mewakili seluruh anggota populasinya. Yang ketiga itu adalah dapat dipergunakan untuk mengeneralisasi hasil analisis, yaitu berkaitan dengan keterangan di atas, maka hasilnya akan berlaku untuk seluruh anggota populasi. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan pengambilan sampel.
Tujuan pengambilan sampel ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mereduksi jumlah objek yang akan diteliti. Hal ini akan lebih bermanfaat apabila cara pengujian objek dilakukan eh, apabila cara pengujian objek dilakukan hingga rusak gitu ya. Yang kedua itu adalah dengan membatasi jumlah populasi atau wilayah populasi untuk membuat generalisasi hasil analisis. Yang ketiga yaitu adalah berusaha untuk mempersingkat waktu atau memperkecil dana dan tenaga dari peneliti. Yang selanjutnya itu adalah tahapan menentukan sampel. Nah, tahapan menentukan sampel itu ada 2. Yang pertama yaitu adalah tentukan jumlah populasi terlebih dahulu, kemudian menentukan sampelnya. Yang kedua yaitu adalah batasi luasnya dengan menegaskan karakteristik populasi teoritis dengan cara melakukan identitas dan inventarisasi terhadap sifat-sifat populasi sebagai ruang lingkup dalam usaha melakukan generalisasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih dari keuntungan penggunaan sampling gitu ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan sampling, artinya kita ada beberapa keuntungan. Pertama, biaya lebih murah. Karena tentunya kita tidak akan menguji seluruh populasi yang ada. Karena kita ngambil itu adalah beberapa sampelnya aja nih. Misalnya ada populasi 100. Kita menggunakan sampelnya aja misalnya jadi 20 sampel dari 100 populasi itu. Yang kedua, waktu yang lebih pendek. Karena apa? Kalau kita ambilnya populasi kan misalnya tadi populasi 100 kita uji 100-100-nya, maka kan waktu yang lebih digunakan itu kan lebih banyak karena apa? 100 itu perlu waktu misalnya satu satu aja itu bisa makan waktu 1 menit. Kalau 100 populasi yang diuji, maka 100 menit yang digunakan. Nah, karena menggunakan sampling, kita menggunakan yang lebih simple gitu ya. Simple, dia hanya menggunakan 20 saja yang menandakan cuma 20 menit saja kita estimasi penggunaan waktunya. Yang ketiga adalah tenaga yang diperlukan lebih sedikit. Nah, dengan teknik sampling tadi yang baik kita gunakan akan diperoleh hasil yang lebih baik juga atau tepat daripada penelitian terhadap populasi karena yang pertama adanya tenaga-tenaga ahli, penyelidikan dilakukan lebih teliti dan kesalahan yang mungkin diperbuat lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu adalah cara pengambilan sampel. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu adalah ada 2 macam cara pengambilan sampel yaitu yang pertama ini adalah secara random ya. Kalau secara random kita memiliki beberapa caranya. Yang pertama random sampling, lalu ada probability sample methods dan ada non-random. Nah, kalau non-random kita punya 2, ada non-random sampling dan non-probability sampling. Kita akan bahas satu persatu. Di sini merupakan jenis-jenisnya ya. Ada jenis teknis dari sampling tersebut, ada sampelnya, terus kita bisa mengukur apakah pakai non-probability sample atau probability sample. Nah, dari non-probability sample kita bisa judgment dan chance, lalu ada kuotanya. Sama pun dengan probability sample, kita ada sample random, ada sistematik, ada cluster, ada stratified, yang seperti yang sudah dijelaskan di beberapa slide sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu adalah probability sample. Apa sih maksud dengan probability sample? Probability sample yaitu adalah teknik sampling yang memberikan kemungkinan yang sama pada setiap individu untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua, probability sample di sini kita punya contoh yaitu adalah simple random. Apa yang maksud dengan simple random ini? Simple random yaitu adalah setiap individu atau item yang ditargetkan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Seleksi yang dilakukan dengan penggantian atau tanpa penggantian. Pemilihan sampel dapat menggunakan tabel nomor acak untuk mendapatkan sampelnya. Lalu ada sistematik. Apa maksud dengan probability sample sistematik? Yaitu adalah daftar sistematik random sampling yang dipersiapkan terlebih dahulu daftar nama-nama subjek yang akan dipilih untuk dijadikan sampel. Pemilihannya dilakukan dengan menggunakan kelipatan yang ditentukan berdasarkan hasil pembagian jumlah populasi dengan jumlah sampelnya.
Nah, dalam artian ini jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampelnya ya. Biasanya untuk sampel yang pertama telah ditentukan terlebih dahulu secara random atau dengan cara lain yang dilakukan pembagian secara proporsional dengan membagi berdasarkan kelompok tertentu dan masing-masing kelompok diambil persentase yang seimbang. Sehingga dengan jumlah perbandingan yang seimbang antara jumlah kelompok dengan populasinya dengan besarnya sampel yang diambil pada masing-masing tersebut. Lalu ada stratified. Apa yang maksud dengan stratified? Yaitu adalah probability sample di mana sebelum diambil sebagai sampel, populasi yang dibagi populasi yang ada dibagi-bagi terlebih dahulu menjadi sub-sub populasi yang disebut dengan strata. Strata atau lapisan atau juga disebut dengan kelompok yang lebih kecil. Hal ini dilakukan karena populasi bersifat heterogen atau sehingga dengan menggunakan pengelompokan menjadi beberapa strata diharapkan setiap strata tersebut yang disebut dengan stratum menjadi relatif homogen. Misalnya untuk memperkirakan tingkat penjualan hotel berbintang dan non-bintang di Bali. Dengan pengklasifikasian hotel atas hotel bintang 5, bintang 4, 3, sampai 2, sampai 1 akan memudahkan hasil yang diperoleh. Strata random sampling sangat tepat digunakan kalau elemen-elemennya itu diselidiki mempunyai nilai-nilai karakteristik yang heterogen atau banyak banget variasinya gitu ya. Lanjutnya ada contohnya nih. Dalam sistem penggajian pegawai hotel diketahui penghasilan sebagai berikut. Kelompok 1, 40% berpenghasilan rendah. Kedua, 50% berpenghasilan sedang dan 10% berpenghasilan tinggi. Jika sampel yang akan dipilih 100 orang, maka pembagiannya untuk strata misalnya 1 sebanyak 40% dikali 100 orang sama dengan 40, yang kedua 50 dan yang 10%-nya dikali 100 orang itu hanya 10 orang. Selanjutnya, selanjutnya yaitu adalah non probability. Apa yang maksud dengan selanjutnya itu adalah probability sample dari cluster. Apa yang maksud dengan probability sample dalam cluster? Yaitu adalah teknik pengambilan sampel dengan pemilihan mengacu kepada kelompok bukan pada individu. Yaitu di sini cara ini baik sekali dilakukan apabila terdapat atau sulit menentukan atau menemukan kerangka sampel meski yang dapat dilakukan pada populasi kerangka sampel yang sudah ada. Misalnya di sini ada beberapa ya. Misalnya di sini ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung ingin mengetahui bagaimana sikap para karyawan hotel terhadap kebijakan sistem upah minimal Kabupaten Bandung sebesar 300 orang di sini. Nah, di sini ditentukan klaster misalnya hotel berbintang sebanyak 6 hotel dengan rata-rata jumlah karyawan 50 orang. Maka jumlah klaster yang diambil itu adalah 300 orang tadi dibagi 50 sama dengan 6. Kemudian dipilih secara acak dari 6 hotel tersebut. Dari 6 hotel dipilih secara 50 orang karyawan sebagai anggota sampel. Lalu lanjut ada non-probability. Apa yang maksud dengan non-probability? Yaitu adalah tidak semua individu atau elemen dalam populasi mendapat peluang atau kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Nah, di sini teknik non-probability bersifat subjektif, bergantung kepada selera peneliti yang akan mengambil sampel. Misalnya pada incidental sampling yang diambil hanya individu-individu yang kebetulan dijumpai seperti orang-orang di pinggir jalan, mahasiswa,
dan lain-lain. Generalisasi yang dibuat sudah tentu tidak memberikan taraf keyakinan yang tinggi kecuali jika populasinya itu adalah homogen. Nah, selanjutnya di sini non-probability judgment. Apa yang maksud dengan non-probability judgment? Itu adalah sampling yang berdasarkan pendapat atau pertimbangan tertentu tanpa mempertimbangkan subjek-subjek yang diambil sebagai sampel untuk mewakili populasi atau subpopulasi atau bukan sebuah persoalan. Keuntungan teknik ini yaitu adalah bahwa melaksanakannya lebih mudah, murah, dan cepat. Hasilnya berupa kesan-kesan umum yang masih agak kasar gitu ya, dapat dipandang sebagai generalisasi umum. Dalam sampel dapat dengan sengaja kita masukkan orang-orang yang mempunyai ciri khas yang kita inginkan. Kelemahannya, kecenderungannya memilih orang yang mudah didekati, bahkan pada kita yang mungkin ada biasanya memiliki ciri yang tidak memiliki populasi dalam secara keseluruhannya. Selanjutnya yaitu adalah non-probability quota. Yaitu adalah teknik memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Jumlah subjek yang akan diselidiki ditetapkan terlebih dahulu. Jika kuota telah ditentukan, mulailah penyelidikan dan tentang siapa yang akan dijadikan responden. Terserah kepada tim pengumpul data. Misalnya untuk responden wisatawan mancanegara. Bisa saja komposisinya 10 orang dari Inggris, 15 dari Australia, dan 20 orang dari Jepang. Lalu ada non-probability change, yaitu adalah merujuk pada kelompok yang kebetulan tersedia saat dibutuhkan. Misalnya mewawancarai 5 orang di jalan tentang beberapa topik yang sedang menjadi hot issue yang memungkinkan mewakili seluruh populasi. Nah, ini selanjutnya ini merupakan rumusnya saja ya. Nah, lalu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hafiz. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salva. Baik, selanjutnya adalah penentuan jumlah sampel berdasarkan jumlah indikator jika jumlah tidak diketahui. Jika jumlah populasi tidak diketahui, jumlah responden penelitian dapat ditentukan dengan merujuk pada persyaratan jumlah sampel minimal pada analisis tertentu seperti analisis Amos, yaitu antara 100 hingga 200 sampel. Jumlah sampel berdasarkan 400 orang tersebut telah dianggap cukup memadai dan disarankan menggunakan teknik ML, Maximum Likelihood, atau GLS, Generalized Least Squares. Begitu juga halnya dengan analisis faktor. Besarnya jumlah sampel tergantung pada jumlah indikator yang diminimalkan dikalikan 5 lainnya. Misalnya, seorang peneliti menentukan 20 indikator penelitian, maka jumlah sampel minimal diperlukan adalah 20 kali 5, sama dengan 100 orang. Menurut Ferdinand 2002. Next. Lalu kesimpulan pada bab 7 ini ada dua pilihan teknik sampling, yaitu ada random dan non-random. Teknik sampling random bertujuan melakukan generalisasi, non-random terbatas pada sampel tertentu atau responden. Jumlah sampel dapat ditentukan dengan sebuah formula atau Slovin jika jumlah populasi telah diketahui berdasarkan ketentuan dan persyaratan jumlah bagi alat analisis tertentu seperti analisis faktor dan SEM. Next. Lalu ada metode sampling. Mengapa melakukan penarikan sampel bila mana populasi relatif besar? Satu kasus susah digunakan sebagai basis generalisasi karena banyaknya variasi dalam suatu populasi. Contohnya persepsi 3 orang buta yang memegang gajah, bila mana penelitian terhadap populasi membutuhkan biaya yang besar dengan sampel dapat mengurangi biaya, bila mana penelitian terhadap populasi membutuhkan waktu yang lama dengan sampel waktu penelitian dapat dipercepat. Bila mana penelitian terhadap populasi membutuhkan tenaga yang banyak dengan sampel tenaga yang terlibat lebih sedikit. Pada intinya, penarikan sampel dilakukan untuk menjamin visibilitas. Next. Lalu ada istilah di dalam metode sampling, yaitu ada elemen. Satuan terkecil adalah unit
yang bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi, di mana data yang akan diukur atau diteliti. Secara umum, unit ini merupakan unit analisis yang disesuaikan dengan jumlah survei atau penelitian. Sampel unit atau unit sampel adalah suatu satuan yang terdiri dari satu atau lebih elemen dan digunakan sebagai dasar penarikan sampel. Populasi adalah keseluruhan unit sampel pada batasan tertentu atau universe di mana karakteristiknya akan diteliti atau diperkirakan. Lalu ada sampling frame atau kerangka sampel, yaitu daftar dari unit sampel yang berada dalam populasi yang akan dipakai sebagai dasar penarikan sampel. Lalu ada unit observasi adalah unit yang dipergunakan sebagai sumber data. Umumnya di dalam penelitian ini kuantitatif dinamakan responden dan di dalam penelitian kualitatif disebut informan. Next. Di sini ada populasi yang berkaitan dengan representatif, visibilitas, dan sampel. Next. Lalu di sini pada penelitian kuantitatif, sampel ada large, ada representative, precise, control for extraneous variables, ada random selection. Metode sampling, probability sampling. Probability sampling ini setiap anggota populasi berpeluang tidak sama dengan 0 terpilih sebagai sampel. Next. Ini aku sampai berapa di tahun lagi bentar. Lalu selanjutnya ada sampel random sampling, digunakan bila mana populasinya homogen. Tersedia kerangka sampel atau sampling frame. Setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih, misalnya mengambil secara acak dari suatu daftar. Penarikan sampel tanpa batas dengan pengembalian. Penarikan sampel terbatas tanpa pengembalian. Next. Lalu di sini ada simple random sampling 2. Kebaikan. Cara penarikan sampel mudah dilakukan dengan cara lotre atau menggunakan bilangan acak atau random. Penduga nilai tengah atau rata-rata, sampel tidak bias, metode pendugaan sederhana dan mudah. Next. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya itu ada sampel yang terpilih bisa saja berjauhan satu dengan yang lain, sehingga diperlukan biaya dan waktu tambahan. Diperlukan kerangka sampel. Sampel yang terpilih dimungkinkan tidak mewakili populasi sesungguhnya. Penggunaan. Jika populasi tidak terhampar secara luas berdasarkan geografis, jika populasi agak homogen terkait dengan variabel yang diteliti. Next. Lalu di sini setiap sampel ini diambil setiap selang tertentu. K sama dengan N besar populasi atau N sampel, di mana pada selang pertama dilakukan pemilihan secara random. Dapat digunakan pada populasi yang berkaitan dengan dimensi waktu. Misalnya, pasien yang datang ke rumah sakit, pengunjung supermarket, penghuni hotel, dan lain-lain. Pada kondisi ini, penentuan besarnya K didasarkan pada visibilitas pengambilan sampelnya. Juga dapat digunakan pada populasi yang tersedia kerangka sampel. Next. Kebaikan. Penarikan sampel mudah, terutama pada populasi yang berkaitan dengan waktu. Seperti pasien, orang yang berbelanja, penghuni hotel, dan lain-lain. Sampel yang terpilih terhampar pada seluruh populasi bisa lebih teliti daripada simple random sampling. Next. Lalu di sini ada systematic random sampling. Kelemahannya itu bila mana populasi mempunyai sifat berulang, musiman atau siklus, maka ketelitiannya akan rendah. Lalu kerangka sampel diperlukan. Penggunaannya, jika anggota populasi terletak secara teracak,
jika kerangka sampelnya tersedia, jika populasi berkaitan dengan dimensi waktu, sehingga bersifat infinite dan tidak tersedia kerangka sampel secara lengkap. Namun, urutan anggota populasi dapat diidentifikasi. Next. Populasi dibagi menjadi dua segmen atau lebih yang mutually eksklusif yang disebut strata atau lapisan. Berdasarkan kategori dari satu atau lebih variabel yang relevan, baru kemudian dilakukan simple random sampling atau systematic random sampling pada setiap strata. Masing-masing lapisan kondisinya homogen atau seragam dan antar lapisan heterogen. Strata atau lapisan ini bisa berupa tingkatan, misalnya pendidikan, SD, SLTP, SLTA, dan PT, ataupun bukan tingkatan, misalnya petani, pedagang, pegawai. Next. Lalu ada kebaikan. Pembuatan lapisan terhadap populasi memberikan jaminan terhadap sampel yang representatif dan teliti. Pelaksanaannya mudah dan menyenangkan. Kekurangannya itu kerangka sampel masing-masing lapisan diperlukan atau harus tersedia ukuran dari populasi. Biaya transportasi besar jika populasinya terhampar pada wilayah yang luas. Next. Lalu ada penggunaannya. Jika populasi heterogen dan dapat dibuat lapisan di mana masing-masing lapisan homogen populasi tidak terhampar secara luas. Jika persoalan penarikan sampel berbeda pada setiap lapisan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Akmal. Satu lagi tuh, Saf, bukan 37. Nah, cluster sampling. Yaitu simple random sampling dan certified random sampling berasumsi ada sampling frame. Itu daftar lengkap dari anggota populasi. Kalau tidak ada, cluster sampling bisa digunakan. Populasi dibagi-bagi menjadi sekelompok atau gerombol yang disebut cluster. Biasanya berdasarkan pembagian alami seperti lokasi, golongan sosioekonomi, dan sebagainya. Masing-masing gerombol dapat menggambarkan keadaan populasi. Next. Jika cluster berupa wilayah atau area, ada yang menyebut area sampling. Berbeda dengan certified mengambil sampel dari tiap strata. Cluster sampling tidak mengambil sampel dari tiap cluster, tetapi memilih cluster sebagai sampel. Jika semua anggota cluster menjadi sampel, single stage cluster sampling. Jika suatu cluster terdiri dari cluster lagi dan sampel diambil dari cluster di bawahnya, multi-stage cluster sampling. Primary sampling unit yaitu secondary sampling units, dan seterusnya. Next. Kurang akurat dibandingkan dengan simple random sampling atau certified random sampling untuk jumlah n yang sama. Akurasi dapat ditingkatkan dengan mengambil sampel dari cluster-cluster lain. Kebaikannya, tidak diperlukan kerangka sampel yang berkaitan dengan elemen, tetapi diperlukan kerangka sampel yang berkaitan dengan cluster, misal RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, atau kota maupun provinsi. Biaya pendaftaran anggota populasi dapat berkurang. Biaya transportasi berkurang. Next. Selanjutnya yaitu kurang akurat dibandingkan dengan simple random sampling atau certified random sampling untuk jumlah n yang sama. Akurasi Ya, akurasi dapat ditingkatkan dengan mengambil sampel dari cluster-cluster lain.
Untuk kekurangannya itu yang pertama ada cara analisis data sukar, yang kedua biaya analisis data dapat bertambah. Lalu ada penggunaan. Yang pertama, populasi dapat membentuk klaster, umumnya terkait dengan wilayah administratif atau geografis. Populasi dibagi menjadi klaster bila anggota populasi berbeda-beda sifatnya sesuai dengan diselidiki. Next. Multi-stage sampling, yaitu penarikan sampel bertahap. Pemilihan sampel dilakukan 2 tahap atau lebih. Mula-mula populasi dibagi atas unit sampel, umumnya berupa klaster untuk pemilihan tahap pertama. Kemudian satuan-satuan terpilih pada tahap pertama dibagi lagi atas satuan unit sampel untuk pemilihan tahap kedua, dan seterusnya sampai dengan beberapa tahap penarikan sampel dan kemudian dihentikan. Sampel random sampling atau cluster sampling juga bisa diterapkan pada setiap tahap, bahkan non-probability sampling khususnya yang tidak pada tahap akhir. Perlu diketahui bahwa untuk setiap tahap bisa menggunakan teknik sampling yang sama dan juga bisa berbeda. Next. Kebaikan multi-stage sampling yaitu yang pertama biaya transportasi rendah, yang kedua pelaksanaannya mudah. Kekurangannya itu ada bila unit tahap pertama atau sebelumnya tidak berukuran sama, maka penggunaannya sukar. Lalu yang kedua, penarikan sampel ini memerlukan banyak perencanaan yang harus dilakukan sebelumnya. Untuk penggunaan, jika populasi meliputi wilayah yang luas. Yang kedua, jika daftar populasi yang terkait dengan elemen tidak tersedia secara lengkap dan teliti, dan yang tersedia di gugusan unit yang lebih besar. Next. Sample size itu deskripsi mean. Besar populasi tidak diketahui. Ini baca gimana, Gran? Selanjutnya sample size, beberapa hal berkaitan dengan penentuan besar sampel. Yang pertama, kumpulan semua variabel yang berkenaan dengan survei. Yang kedua, adakan prediksi tentang besar sampel berdasarkan masing-masing variabel dan untuk seluruh variabel. Yang ketiga, besar sampel yang disarankan untuk dipilih adalah yang paling kecil. Apabila tidak ada informasi sama sekali mengenai populasi, maka besar sampel dapat ditentukan secara proporsional terhadap populasi. Misalnya 2, 5, 10, atau 50% dari besar populasi, yaitu N. Yang ketiga, pada kasus tertentu untuk visibilitas pelaksanaan penelitian, besar sampel dapat ditentukan secara kuota berdasarkan pertimbangan tertentu. Next. Ukuran-ukuran statistik untuk berbagi skala pengukuran. Untuk yang nominal, yang measure of central tendency itu ada mode. Untuk measure of dispersion itu ada index of dispersion. Untuk ordinal, measure of central tendency itu median. Untuk measure of dispersion itu semi-interquartile range. Untuk internal autoratio, measure of central tendency-nya itu arithmetic mean. Untuk yang measure of dispersion itu standard deviation variance dan coefficient of variation. Next. Analisis uji beda untuk berbagi skala pengukuran. Untuk yang nominal, kasus K, sampel berpasangan itu menggunakan uji Koch-Chochan. Kasus K, untuk kasus K, sampel bebasnya itu uji C kuadrat. Untuk yang ordinal, untuk kasus K sampel berpasangannya menggunakan uji Friedman dan Page test. Untuk kasus K sampel bebasnya, yaitu ada 3, yang pertama uji median, uji Kruskal-Walsh, dan uji Jones-Herrera. Untuk internal rasio, kasus sampel berpasangannya menggunakan analisis variance. Untuk yang sampel bebasnya menggunakan analisis variance sama. Next. Analisis statistik multivariat untuk model interdependent. Metrik itu prinsipal komponen.
Yang kedua faktor analis, yang ketiga metric multidimensional scaling, yang ketiga cluster analis. Untuk yang non-metric itu ada dua, ada non-metric multidimensional scaling dan logilinear models. Next. Analisis statistika multivariat untuk model dependent. Yang pertama ada metric, kriterianya itu ada multi-path regression, path analysis, dan least real. Untuk yang dua atau lebih kriterianya itu ada MANOVA dan canonical analysis. Untuk yang non-metric itu satu kriterianya itu ada discriminant analysis dan logic analysis. Untuk yang lebih dari dua kriteria itu ada canonical analysis. Next. Analisis korelasi untuk berbagai skala pengukuran. Untuk yang nominal, itu nominal menggunakan Pearson C, lambda, Kramer V, terus ada V, Ceterik, dan Supro. Selanjutnya untuk ordinalnya ada theta. Untuk internal atau rasionya ada eta, the correlation ratio. Untuk yang ordinal menggunakan gamma, Kendall, Stowe, Summer DX, Sperman Rho. Lalu untuk yang internal ratio menggunakan Jaspen M. Internal ratio menggunakan Pearson R. Next. Selanjutnya analisis uji beda untuk berbagai skala pengukuran. Untuk yang nominal, untuk yang kasus satu sampel menggunakan uji binominal. Yang kedua ada uji C kuadrat. Untuk kasus dua sampel berpasangan menggunakan uji MC Nemar. Untuk yang kasus dua sampel bebas itu menggunakan uji eksak Fisher dan uji C kuadrat. Untuk yang ordinal, untuk kasus satu sampel menggunakan uji runtun, uji Kolmogorov-Smirnov, change point test. Untuk kasus dua sampel berpasangan itu menggunakan uji tanda dan uji Wilcox. Untuk kasus dua sampel bebas menggunakan uji Mann-Whitney, uji median, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Siegel-Turkey, dan robust strength test. Untuk yang internal atau rasio, yang satu sampel menggunakan uji T, uji T, dan uji Z. Yang dua perpasangan menggunakan uji permutasi dan uji T. Lalu untuk yang dua sampel bebas menggunakan uji permutasi, uji T, uji Z, dan Moses strength test.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.